Selamat siang para student sekalian dan selamat pagi nanti buat IPS. Hari ini kita akan review pembelajaran agama bersama Sir Arisman. Maka tentu kita sudah tahu bahwa review kita ini ada 3 bab, mulai dari bab 4, 5, dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapakku yang baik, sungguh bersyukur atas segala kasih-Mu, segala cinta-Mu yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Bukan suatu kebetulan Tuhan bahwa kami bisa merasakan cinta-Mu, tetapi itu semua rencana-Mu. Juga berkat yang bisa kami terima hingga kami tetap bersama dan bisa belajar dalam pelajaran agama Katolik ini. Kami yakin bahwa senantiasa Engkau bimbing kami, terutama para peserta didik kami yang akan menyiapkan diri menghadapi evaluasi yang sangat banyak. Namun kami yakin bahwa dengan persiapan yang baik, mereka akan memperoleh nilai yang memuaskan. Tuhan, hadirlah bersama kami, utuslah Roh Kudus-Mu, sehingga waktu-waktu yang Engkau berikan ini sungguh berfaedah, bermanfaat bagi pengembangan hidup dan pengembangan iman kami. Kami serahkan diri kami kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita awali dari soal yang pertama. Bagaimana membangun sikap positif dalam masyarakat majemuk? Nah, ini dia. Masyarakat majemuk, masyarakat yang plural. Nah, ini kita tawarkan beberapa jawaban, ya. Boleh kamu kembangkan. Namun sikap-sikap yang diperlukan dalam membangun masyarakat majemuk itu ialah, ya, membangun persaudaraan sejati, bersikap bijaksana, dan menganggap perbedaan adalah kekayaan atau berkat yang harus diperjuangkan. Kata-kata kunci di sini ada seperti persaudaraan sejati. Anda dan saya bersaudara, dan itu harus sejati, harus tulus, ya, bukan azas manfaat. Juga dalam membangun kemajemukan, kita harus bersikap bijak, tidak boleh ikut arus, ya, apalagi dipengaruhi oleh yang mayoritas. Ya, dan kalau mayoritas itu salah, kita tidak boleh ikut. Ya. Yang kita utamakan adalah bagaimana kita hadir dan memberikan berkat bagi yang lain. Dan itu harus kita perjuangkan. Nah, yang kedua, bagaimana perjuangan Yesus menyatukan bangsanya? Nah, rupanya kesatuan ini juga menjadi perjuangan pada zaman Yesus. Ya, Yesus sangat mencintai bangsanya dan ingin menyatukan mereka. Namun apa yang terjadi? Mereka sangat susah untuk bersatu. Ya, ini bukan rahasia apalagi, ini rahasia umum. Di mana-mana terjadi perpecahan. Ya, Matius 23 ayat 37 memberikan gambarannya apa? Mereka itu bagaikan anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Susah disatukan. Yesus hadir pun tidak menyatukan mereka. Ya, malah mereka bersatu nanti melawan Yesus. Nah, jadi Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa pada masyarakat pada zamannya juga seperti itu. Karena kita sudah mengalami pengalaman seperti itu, maka kita harus belajar jangan seperti mereka. Kita harus bersatu. Nah, jelaskan sikap Yesus membuka dialog dengan siapa saja. Perikop kitab suci yang pernah kita singgung di sini adalah pertemuan Yesus dengan perwira Roma. Ya. Yesus sangat terbuka dengan siapapun, termasuk kepada mereka yang memusuhinya. Nah, sikap Yesus ini terlihat saat membantu pengobatan hamba seorang perwira Roma. Sementara dalam adat istiadat Yahudi, haram hukumnya bergaul dengan orang kafir. Karena bagi mereka, bagi orang Yahudi,
orang Roma itu adalah orang kafir. Tapi Yesus ya semacam mengabaikan adat istiadat itu demi membuka ya keterbukaan dengan siapa saja. Ya. Itu yang harus kita contoh dari Yesus, ya. Mengapa di Indonesia sering terjadi konflik yang bermotif keagamaan? Nah, masyarakat kita ini sering gampang diadu domba dengan sentimen keagamaan. Dikit-dikit dibawa nama agama. Tentu hal ini disebabkan pengetahuan yang minim tentang kepercayaan orang lain. Ada yang menutup diri memang, tidak mau mempelajari, tidak mau tahu tentang agama orang lain. Maka kalau tidak tahu, ya tak kenal maka tak sayang. Sering malah yang negatif, padahal kalau kita pelajari agama orang lain itu semua agama itu baik. Ya. Sila pertama juga mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Tentu tersirat di dalamnya dijamin agama-agama kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar juga menyampaikan cita-cita bangsa apa? Membangun bangsa yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, bersatu, berkeadilan dan berdaulat. Ya. Di negara kita itu dijamin sebenarnya secara hukum, ya, ilmu sosiologinya, ya, ilmu bersahabatnya, ya, dan kita harus memperjuangkan itu. Jelaskan ya berbagai dialog antar umat beragama. Nah, dialog-dialog yang bisa kita buka ada banyak sebenarnya. Ya, misalnya dialog karya. Kita menciptakan kegiatan bersama yang kita bisa menciptakan satu karya yang bisa diterima oleh siapapun. Apalagi kalau karya itu menunjang kehidupan, menaikkan taraf ekonomi. Ya, kalau lebih agak serius ya dialog teologi. Masing-masing diberikan kesempatan men-sharingkan pengalaman imannya. Dan ini harus terlaksana dalam bingkai dialog. Apa dialog? Orang lain memaparkan apa yang dia alami, dan yang lain tidak boleh menilai seturut agama dan kepercayaannya. Dia hanya mendengar supaya dia tahu lebih banyak tentang orang lain tanpa debat. Dan kalau itu terjadi, dialog akan berjalan dengan mulus. Ya, dan pasti berbuah manis. Karena apa? Kita dapat pengetahuan. Ya. Nah, jelaskan dialog antar gereja ini. Maksudnya antar gereja ini antar Katolik dengan Protestan. Agama Katolik dan Protestan semakin membangun dialog-dialog yang saling menguntungkan. Ya, contohnya dari sisi liturgi dan teologi. Ada banyak kegiatan peribadatan yang dilakukan bersama-sama. Dan ada juga ya banyak sharing teologi yang terjadi lintas teolog Katolik dan Protestan. Mengapa? Tentu kita tahu bahwa ketika ya Protestan memisahkan diri dari Katolik, tentu jarak semakin jauh. Nah, sekarang sadar sebagai pengikut Yesus, maka kita harus membentuk lagi, menjalinlah kembali, ya, menjalin keakraban persaudaraan. Apa landasan ya dan bagaimana penegasan Katolik tentang kebenaran imannya dalam dokumen Nostra Aetate? Ya, kita tahu bahwa dalam dokumen Nostra Aetate, artikel 1 sampai 3 itu menegaskan bahwa ya, Gereja Katolik tidak menolak apa yang benar dan suci dalam setiap agama manapun. Tapi ingat, ini penegasannya. Gereja Katolik dengan tegas tetap memaklumkan apa yang dimaklumkan oleh Yesus. Walaupun tidak menolak ya yang benar dan suci dalam agama lain, tetapi dia tetap memaklumkan bahwa Yesus Kristus adalah Kristus sendiri yang diimaninya itu sebagai itulah jalan, itulah kebenaran, itulah hidup. Via Veritas Vita. Veritatis, ya. Via Voluntas, ya. Vita Veritas, ya. Via jalan, Vita kehidupan, Veritatis kebenaran. Apa kekhasan agama Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu? Ini sebenarnya sangat banyak. Kemarin saya berikan filenya ya. Sudah
pasti kalian pelajari, ya. Dan ada juga ilmu-ilmu kalian karena berdialog dengan teman-teman yang berbeda agama. Contoh Islam, ya, dengan tauhid. Islam menekankan sekali tentang paham monoteisme, keesaan Allah. Hindu dengan moksha, ya, bagaimana mereka berjuang supaya lepas dari reinkarnasi. Buddha dengan menemukan 4 kebenaran mulia, dan mereka mau mencapai nirwana. Ya. Konghucu dengan penekanan pada ajaran moral. Nah, agama-agama ini memiliki kesan baik dari ibadat, kitab suci, ya, dan juga bagaimana mereka membangun persahabatan. Ya. Nah, tuliskan perbedaan dan persamaan Katolik dengan Protestan. Sebenarnya ini sudah kita bahas, ya. Ada banyak sebenarnya di sebelah Katolik, di sebelah Protestan, ya. Mulai dari kitab suci, sakramen, dan juga ajaran dogma atau doktrin. Ya. Karena pada awal perpecahan tentu ada permusuhan, tentu ada. Itu kita tidak boleh kita pungkiri. Namun dari Katolik mengadakan yang namanya Konsili Trente. Ya. Mengapa? Dia mau memurnikan kembali ajaran imannya. Ya. Menurutnya ya ajaran yang disampaikan oleh Protestan tidak murni lagi seperti di Katolik. Protestan sendiri ya menegaskan 3 sola, 3 kebenaran. Sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Diselamatkan hanya oleh iman, oleh rahmat, dan oleh kitab suci. Ya, tentu penekanan tentang dogma ini tidak sederhana. Ya. Dan ini yang terakhir. Jelaskan damai yang dimaksud Yesus dalam Yohanes 14:27 atau damai dalam keseluruhan. Nah, Yesus sangat menghendaki agar muridnya selalu ada dalam kedamaian. Namun kedamaian ini dimaksud bukanlah kedamaian palsu, karena ada yang pura-pura damai, pura-pura adem, ya, pura-pura baik. Tapi Yesus menekankan apa? Suatu pencapaian kebenaran. Ada kebenaran dalam damai itu. Suatu hasil perjuangan. Suatu pergulatan batin. Ya, tercipta damai. Itulah damai yang membahagiakan. Tuhan bersama manusia, Immanuel. Dan inilah damai yang luar biasa. Nah, demikian review kita. Silakan pelajari lagi buku-buku, dokumen-dokumen, file-file, video-video yang pernah saya berikan. Saya yakin kamu akan bisa mempelajari ini dan menjadi bekalmu dalam kehidupan menjadi pengikut Yesus yang baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.